kalau ikhlas, aku sebenarnya gak ikhlas gitu kan, tapi keadaan aku punya anak juga di kampung gitu kan, makanya aku bingung. Mungkin dengan aku ngasih anakku sama orang gitu kan, bisa hidupnya lebih layak dari aku gitu, bisa sekolah, bisa punya keluarga lengkap gitu. Jadi Mbak Vita nanti dihubunginnya, minta tolong ya, dia sama minta orang tua bayi yang mengambil dan membawa bayinya besok ke Komnas. Iya, suruh datang semua. Suruh datang semuanya ke Komnas. Kalau memang permasalahannya adalah permasalahan di awal, aku yang mohon maaf. Betul, aku bohong di awal itu tentang yang 17 tahun minum dulu. Minum aja Bu, minum aja. Ya, itu memang kebohongan aku kan, Novi. Aku mohon maaf. Tapi kalau untuk anaknya itu dirawat dengan baik, betul, sangat-sangat dirawat dengan baik. Jadi dia Susunya satu botol itu 800.000 gitu. Jadi rinciannya lengkap Bu. Jadi Iya, nggak 10 juta semata-mata dibayar ibunya untuk bayar bayi. Makanya aku tangani. Kadang kan aku detail juga Bu. Pada saat Mbak Uti duluan datang, kan Cipondo dekat kantor Bu ini. Nah, aku suruh Mbak Uti datang duluan. Ini bener nggak nih? Jangan sampai nanti yang udah-udah maksudnya ibunya playing victim, menyalahkan orang lain, tapi ternyata nggak benar. Nah, pada saat aku baca, oh iya benar. Nah, makanya aku minta tolong masalah di situ. Ada ini cari kok, tahu. Dan Bu. Mbak nggak tahu alamatnya ya di Depok ya? Itu tahu dari Surat saya kan? surat keterangan lahir dari rumah sakit ada? Ada. Ibu simpan. Lengkap semua. Waktu dia positif juga ada. Dijelasin Mbak tahu nggak alamatnya yang di Depok itu? Ada nggak dikasih nomor alamat? Bahkan namanya aja pun nggak tahu saya. Kan nama palsu. Waktu pada saat penyerahan bayi itu ada nggak sih ibu ini nyerahin kartu tanda pengenal sama Mbak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi Mbak itu cuma ngasih nomor telepon sama kita ya? Akhirnya kita cek semua baru Mbak tahu kan? Iya. Nah, oke. Karena waktu ketemu pun nggak dikasih kesempatan buat ngobrol, Kak. Jadi tergesa-gesa Bu. Tergesa-gesa. Serah anak langsung aja gitu. Kamu tuh cerita Mbak semuanya yang tadi Mbak ceritain lengkap sama Bulia biar detail. Soalnya si ibunya tadi mbaknya itu bicaranya berbeda ya Bu. Tapi menurutku sih kalau emang nggak salah intonasinya seharusnya tidak seperti itu. Dia lebih tenang menjelaskannya, tapi dia lebih terlihat menurutku agak takut dengan intonasi yang makanya tadi dia bilang ya udah kalau ibunya mau lapor nggak apa-apa, saya lapor aja. Saya bilang nggak apa-apa, kalau mau lapor aja, silakan gitu. Bagus malah kalau kami sama-sama saling lapor kan. Ya, jadi ibu dia yang bisa kena juga, nggak masalah gitu. Bahkan susu yang aku beli. Kata dia mencari ya Bu. Dia dibawa kok Bu. Susu yang aku beli yang harganya 800.000 aku serahin kok. Susunya, terus perlengkapan dia selama di rumah sakit kayak popok kayak gitu kan Kak, itu aku kasih semua kok. Nggak aku tinggal di rumah, nggak ada, cuman ini satu baju terakhir yang dipakai dia, ini doang. Ini dia tahu kondisi anak ibu seperti ini? Nggak tahu. Tapi dia udah diobatin. Udah diobatin. Tapi, saya juga udah berobat. Tapi Mbak ceritakan ya waktu itu biaya ke rumah sakit ini 4 juta sekian gitu. Aku Tahu. ngomong. Tapi nggak tahu sakitnya apa gitu kan. Cuma tahu dirawat aja. Ya namanya seorang ibu kan nengok kondisi aku kayak gini, kan aku pengennya anak itu jangan sampai kayak aku gitu. Dirawat dengan baik, punya keluarga lengkap gitu kan. Ini kan kalau seandainya aku rawat, dia kan nggak tahu ayahnya siapa. Aku cuma pengen yang terbaik kok Bu. Melakukan kayak gini, keputusan kayak gini juga berat. Aku makanya dibilang kalau ikhlas, aku sebenarnya gak ikhlas gitu kan. Tapi keadaan aku punya anak juga di kampung gitu kan. Suami juga nggak tanggung jawab gitu kan. Makanya aku bingung. Mungkin dengan aku ngasih anakku sama orang gitu kan,
bisa hidupnya lebih layak dari aku gitu, bisa sekolah, bisa punya keluarga lengkap gitu. Tapi aku juga bilang sama si ibunya, Bu, kalau bisa aku nggak diakuin nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya aku tahu anakku sehat, anakku kayak gimana, aku tahu gitu. Aku juga bilang kok, Bu, kayak gitu, nggak diakuin nggak apa-apa gitu. Tapi aku tahu anak kayak gimana. Nyatanya diblokir gitu kan. Nah yang bikin aku tanda tanya, kenapa akun dia itu masih nyari bayi? Andai aku nggak cari itu, Kenapa nggak dihapus juga, Bu? Kan udah dapet bayinya, tapi postingannya masih ada. Tadi aku cek di mobil. Jadi kan ibunya cerita bahwa dia banyak teman-teman di circle-nya dia tuh yang belum punya anak. Berarti Nah, dia mencari kan? dia berarti dia yang mencari orang-orang, ya kan, yang pengen, yang punya anak gitu kan. Jadi kan dia mencari. Oke, berarti ini kan jadi satu pembelajaran lagi nih, ya kan, buat masyarakat juga pastinya. Jadi ada banyak sekali sekarang kasus-kasus yang seperti ini nih. Rupanya di media sosial juga ada sindikat-sindikat yang mencoba mencari bayi kan. Tapi tadi cara-caranya salah lagi. Gitu. kalau tahu anakku kayak gini kan mending aku rawat sendiri aja. Gitu kan, mau kayak mana caranya juga aku mampu-mampuin gitu. Masa anakku jadi bahan jual beli sih, jadi perdagangan kan enggak ini. Manusia dia lu, aku Iya. melahirkan dia bertaruh nyawa lu. Aku juga pengen dia yang terbaik gitu loh, bukan kayak gini. Kalau kayak gini mending aku rawat sendiri. Orang juga lahiran ditanggung BPJS kok. Iya. Kalau tadi dia juga nyebutin juga. Jadi dia bilang kalau emang bayinya mau diambil lagi, dia minta dikembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Nah, tapi tadi kan nominalnya berbeda tuh. Berbeda. Nah, yang dikasih ke ibu sama yang dia sebutkan kan udah beda tuh. Nah, makanya yang disebut itu kita juga nggak tahu siapa. Transferannya ada 10 juta. Rinciannya juga lengkap kok, bukan untuk aku pakai sendiri, enggak. Bukti aku bayar obat di rumah sakit ada, bukti aku beli susunya ada gitu kan. Orang perawatnya juga intens kok ngubungin aku, Kak ini adek butuh susunya yang kayak gini, ada Kak, semua lengkap sama aku. Orang niatku bukan mau jual, enggak, aku cuma pengen anak aku itu hidup layak. Kalau susah juga sama aja kan, mending aku yang ngerawat gitu loh. Istilahnya kalau malu aku bawa pulang, malu kan cuma sekedar sebentar, atau berjalan waktu juga udah terbiasa kan gitu kan. Cuman aku mikir panjangnya itu, kasihan dia, ayahnya mau ayah siapa gitu loh. Kalau diadopsi orang kan keluarganya kan tanya kayak gini, ya mending ku ambil aja kan gitu. Iya, jadi kalau misal besok ketemu nih, ya itu nggak apa-apa, ibu sampaikan aja. Ya apa yang ibu rasa, apa yang memang ibu lakukan itu sesuai dengan hati nurani yang ibu ingin lakukan tuh apa. Kalau memang ibu ngerasa dia, tapi tadi kalau dia memang mau harus jelas nih siapa nih yang mau adopsi, gitu kan ya. Kalau jadi maksudnya jangan ada pintu celah tertutup ibu yang sama sekali nggak tahu keberadaan bayi. Jadi besok suruh saya datang ke kantor Komnas di Pasar Rebo, ketemu sama saya besok jam 1 siang. Diingetin lagi aja ibu yang tadi. Itu ya. Jadi pokoknya dipikirkan lagi nih ya, kalau memang keputusannya dari mau seperti apa, kalau memangnya bayinya mau diserahkan kembali, tapi nanti kita tetap arahkan dengan cara yang benar. Ada prosedur-prosedur yang memang harus diikutin, dan ini biasanya kita melibatkan dinas sosial ya, di mana bayi tersebut, keberadaan bayi tersebut itu tetap terdeteksi dimanapun dia berada. Jadi makanya ibu nggak kehilangan jejak nanti di mana bayinya berada. Tapi kalau emang Mbak mau merawat anaknya kembali itu kan kembali lagi hak Mbak ya. Maksudnya Mbak mau seperti apa itu hak Mbak gitu. Iya, makanya tadi kan waktu tim kakak hubungin gitu kan, aku kan kemarin itu bilang juga sama Mbak Uti, Mbak boleh nggak dipending dulu gitu kan, karena kalau semisalkan dia minta uangnya kembali, aku terus terang belum ada persiapan.
Tapi kalau itu bisa dibicarain ya Bu, menurutku. Karena emang dari awal pun udah salah dan udah harus tahu resiko seperti apa. Gitu. Iya, Yang penting yang aku jelaskan bahwa Mbak ini jujur dalam Mbak cerita sama saya dan ada bukti-buktinya juga. Makanya saya berani maju nih Mbak. Mungkin kalau Mbak ada yang ditutup-tutupi atau Mbak bohong dan lain-lain gitu. Ini kan beda cerita ya. Yang saya lihat sih dari isi DM di IG, terus TikTok, terus WA Mbak udah usaha segala macam dengan penyampaian yang tadi. Makanya saya pikir kok berbeda sekali gitu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan dan yang saya pikir juga ini siapa gitu loh Bu yang menerima uang 15 juta. Sedangkan Mbaknya ini bisa ya Mbak mutasi rekening ya Mbak? Ada. Di sini ada, aku kirimkan sama Mbak Uti semua bukti transferannya. Enggak, mutasi kayak 1 bulan gitu bisa ya? Mutasi rekening saya. Satu iya. bulan maksudnya untuk bulan yang ini aja gitu. Enggak, bulan yang ada transaksinya Iya, itu. ada transaksinya gitu. Maksudnya proses September ya udah bulan September aja. Bahwa tidak ada nominal lain selain 10 juta itu. Terus Mbak berarti posisi udah lepas dari suami ya? Secara hukum belum. Secara hukum belum. Tapi secara agama udah. Karena Mbak, hampir maaf 6 tahun agamanya? Islam. Oke. Berarti udah pisah ini ya. Iya, udah hampir. Dan itu udah ditalak sama suami. 6 tahun. Ah? Udah 6 tahun. 6 tahun. Tapi kalau di surat keterangan lahir masih ada tercantum suami, karena kan BPJS sama buku nikah kan masih ini masih sama. Berarti ini belum diurus secara resmi ya, secara resmi di pengadilan agama belum. Berarti baru berpisah secara agama aja, secara lisan aja berarti ya, ketetapan hukumnya berarti belum ada. Oke. Baik kalau begitu ya kita. Berarti besok ya Bu lanjut lagi. Besok kita lanjut lagi. Kita ketemu di sana. Nah makanya saya mau pastikan tuh dia datang atau enggak, kan dia bawa bayinya atau enggak. Jadi Mbak Vita nanti dihubunginnya, minta tolong ya, dia sama minta orang tua bayi yang mengambil dan membawa bayinya besok ke Iya, Komnas. suruh datang semua. Suruh datang semuanya ke Komnas. Kalau memang permasalahannya adalah permasalahan di awal, aku yang mohon maaf. Betul, aku bohong di awal itu tentang yang 17 tahun minum dulu. Minum aja Bu, minum aja. Ya, itu memang kebohongan aku kan Novi. Aku mohon maaf. Tapi kalau untuk anaknya itu dirawat dengan baik, betul, sangat-sangat dirawat dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang tanggal 30 Oktober 2025, qadarullah kita sudah berhasil adanya mediasi antara ibu dan juga ibu kandung dede bayi yang kemarin sudah kita cari-cari kurang lebih hampir 2 minggu sampai 3 minggu ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu ada yang mau disampaikan? Ini maaf ya, jadi Ibu Latifah itu lagi berhalangan hadir, tadi ada, tapi beliau lagi ada parenting, jadinya tidak bisa mendampingi kita hari ini. Mungkin Ibu ada penyampaian yang harus disampaikan? Ya, saya atas nama mau mengucapkan terima kasih untuk semua pihak Komnas Perlindungan Anak, Ibu Lia Latifah, Pak Agustinus Sirait, Pak Sahala Luman Raja, Pak, dan seluruh staf yang membantu, terutama sih untuk Mbak Novi tadi ya. Terima kasih. Aku terima kasih banget Mbak, udah mau bantu. Aku Sampai menempatkan janji ya. Aku janji sama mbaknya tuh malam kita sampai jam berapa ya Mbak? Malam ya kita pulang, terus mbaknya di jalan ngomong, Mbak Novi jangan tinggalin saya ya, saya sampai merinding pastinya, jangan tinggalin saya ya, tolong dampingi saya untuk mengambil anak saya kembali, apapun itu saya salah, tapi saya mau memperbaiki kesalahan saya. Gitu ya Mbak? Iya. Saya sudah menempatkan janji saya untuk menemani Mbak sampai Mbak mengambil anaknya Mbak kembali, dan ini adalah hak Mbak. Titip pesan untuk saya, apapun itu keadaan Mbak, jangan pernah mengoper lagi, belajar dari kesalahan. Dan untuk kalian juga di luar sana,
Saya tidak pernah menghakimi orang melakukan kesalahan karena saya juga punya salah. Tapi tolonglah ketika kalian mungkin akan memutuskan menyerahkan anak kalian, itu jangan diserahkan ke personal, serahkan ke negara, karena kita ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau kalian tidak mampu, serahkan ke negara, biar negara yang mengurus semua gitu. Kalau seperti ini ke perorangan jelas kalian salah, dua-duanya bisa kena karena ada undang-undang TPPO juga, apalagi kalau menerima uang. Kalau tidak menerima uang juga tetap bisa kena ya gitu. Jadi semoga menjadi pelajaran yang terbaik untuk Mbak Ning juga dan untuk semua yang melakukan pengaduan secara tidak legal atau bersalah gitu. Bapak ada yang mau sampaikan? Mungkin dari Komnas kalau untuk ibu lebih berharap anaknya jadi dijaga, udah dikasih sama Tuhan anak ya dijaga, jangan melakukan tindakan yang serupa lagi di kemudian. Apalagi dari Komnas kan nggak ada kemampuan ya pemantauan yang lebih lanjut ya 24 jam untuk ibu. Jadi harapan kami setelah kasus ini ada pelajaran juga ibu lebih bertanggung jawab lagi gitu, jangan mudah tergoda entah lihat dari medsos atau apa untuk ngasih gitu, meskipun nggak mampu ya udah ada tata cara secara hukum yang benar ya udah silahkan aja ke proses yang benar aja ya menurut hukum benar gitu. Jadi kita ini ada namanya dinas sosial guys, atau ada panti-panti terdekat ya yang dilindungi oleh negara. Nah itu kalian bisa serahkan di situ, ada SOP-nya. Mungkin nanti seperti apa SOP-nya bisa ditanyakan, tapi sekali lagi tidak dibenarkan ketika nggak mampu mencari di medsos atau mempunyai kenalan main diserahkan gitu aja, itu jelas salah. Nanti yang dirugikan dua belah pihak, ibunya nggak bisa komunikasi, yang sebelah sana dirugikan ketika ibunya meminta haknya kembali ya. Jadi dua-duanya akan rugi. Jadi semoga dapat pembelajaran yang berharga dalam video ini dalam bentuk video edukasi untuk kalian, dan mari kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Agustinus Sirait, untuk Bu Lia Latifah, untuk Pak Sahala, untuk staf Komnas yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah turut serta membantu. Semoga kita semua sehat dan terus berjuang untuk anak-anak yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.